teman-teman. Oke, perkenalkan dulu ya. Di sini nama saya Rosiana Salma Sutisna. Dan di video kali ini saya mau memberikan tips ya. Tapi bukan tips sih. Ini hanya menceritakan bagaimana aku bisa mendapatkan pembaca yang lumayan banyak di Wattpad. Dan siapa tahu teman-teman semua butuh juga gitu tips ini. Oke, jadi di sini aku ada 5 tips supaya kita bisa banyak pembaca. Apa aja tuh? Oke, tips yang pertama adalah rajin-rajin update. Ya, ini tips yang paling aku utamakan. Karena memang kalau kita rajin update, pembaca bakal banyak banget yang klik cerita kita gitu. Jadi kayak apa? Pokoknya aku saranin ke kalian semua harus rajin update. Emang itu susah sih sebenarnya. Dan bagi teman-teman yang belum bisa update 1 kali 1 hari, itu kayak aku, usahain kalian itu update cerita 1 kali dalam seminggu. Minimalnya itu 1 kali dalam seminggu. Aku juga biasanya update setiap hari Jumat malam, dan itu harus konsisten setiap minggunya guys. Itu tips yang pertama dari aku, yaitu rajin update. Kalian semangat aja gitu lah jalaninnya. Aku tahu kok buat update cerita itu butuh effort yang bagus, mood yang bagus tuh. Jadi kalian harus ada tujuan gitu. Wah, ini hari Jumat nih, aku harus update. Jadi kita itu punya perasaan bertanggung jawab gitu. Setiap hari Jumat harus update. Jadi dalam seminggu mau gimana pun kita harus nulis 1 part. Paham gak sih? Maaf ya kalau belibet gitu. Jadi pokoknya intinya rajin update supaya pembaca kita banyak. Tips yang kedua yaitu promosi di sosial media lain. Contohnya seperti TikTok, IG, dan Facebook. Aku kasih saran ke kalian kalau promosi jangan memaksa. Kadang ada orang yang memaksa banget gitu buat kita baca ceritanya, bahkan sampai timbal balik gitu, feedback apa sih gimana bacanya, pokoknya kayak timbal balik, kita post cerita orang post cerita kita. Aduh, aku saranin jangan, kalian jangan gitu, soalnya sia-sia gitu. Jadi promosilah yang baik gitu. Ada kok banyak konten kreator yang bikin konten tentang promosi yang baik itu gimana. Kalau aku biasanya itu promosi di TikTok, IG, sama Facebook. Kalau di TikTok biasanya aku edit-edit video penggalan cerita yang aku buat, terus pakai lagu gitu. Ya pokoknya edit-edit penggalan cerita yang ada yang menarik di cerita kita gitu, masukin upload ke TikTok. Terus yang kalau di IG aku biasanya edit-edit quotes yang ada di cerita aku, jadi diedit di Canva atau di manapun, lalu lalu post di Instagram. Terus kalau di FB biasanya sebar-sebar link aja di kolom komentar, tapi harus sama yang minta ceritanya yang pas gitu sama cerita kita. Misalkan suka ada kan di FB kayak gini, spill cerita yang genrenya romance dong. Nah kebetulan cerita aku itu misalkan genrenya romance, kita sebar link di bawahnya. Kalau si yang mintanya genre horor, terus cerita kita genre romance, gak ada horornya sama sekali, ya jangan gitu, jangan promosi di komentar gitu. Iya, jadi kayak spam gitu kalau gitu. Dan kurang efektif juga buat banyak pembaca. Oke, sudah jelas kan? Jadi intinya yang nomor 2 ini, tips nomor 2 ini, banyakin promosi di sosial media. Oke, yang ketiga ini ada sangkut pautnya sama yang pertama yang tadi rajin update. Yang ketiga ini punya jadwal update rutin. Seperti kata aku tadi, kalau kita belum bisa update 1 part 1 hari, usahain harus bisa 1 part seminggu. Dan konsisten, itu guys kuncinya konsisten. Kalau kita update terus meskipun pelan-pelan, 1 minggu 1 part gitu, 1000 kata, kok sedikit gitu, tapi kalau kita konsisten insya Allah bakal banyak yang baca.
Kalau cerita kita pelan-pelan gitu naiknya tapi pasti dan tamat gitu, insya Allah kok pembaca kita pasti bakal banyak. Jadi punya jadwal. Kalian biasanya jadwal kosong itu hari apa gitu? Nggak melulu hari Jumat sih, tergantung kesibukan teman-teman juga. Jadi aku saranin buat teman-teman punya jadwal update rutin di Wattpad. Karena itu akan membuat pembaca cerita kita itu punya yang harus ditunggu gitu, dan pasti cerita ini biasanya update hari Jumat nih. Nah, biasanya ditungguin gitu, dan kalau kalian lupa buat update gitu, pasti nanti akan ada yang komen atau nulis di papan pesan kalian untuk mengingatkan kalian bahwa hari ini hari jadwalnya kalian update nih, dan itu biasanya bikin kita seneng banget. Ya, jadi intinya harus punya jadwal update rutin biar pembaca kita seneng dan pembaca kita naik juga gitu. Dan tips yang keempat dari aku yang biasa aku lakukan itu mengingatkan pembaca ketika kita update. Caranya gimana? Caranya setiap kali kita update cerita, kita umumin nih di papan pesan Wattpad. Suka ada kan sebelah profil kalau digeser itu ada berisi percakapan. Nah, di sana kita kasih linknya cerita yang baru saja update, terus dikasih nih, halo, misalkan cerita ini sudah up nih, kalian bisa baca gitu. Meskipun ya pengikutnya masih 5, 10, 20, gak apa-apa, kalian konsisten aja mengingatkan cerita yang baru saja up di papan pesan Wattpad gitu. Karena itu berpengaruh loh guys. Iya, karena aku juga rutin gitu terus ngingetin update di papan percakapan. Supaya apa? Supaya nanti orang yang kunjungi profil kita terus lihat papan pesan, oh ini autornya aktif nih gitu. Siapa tahu nih kalau kita baca ceritanya update-nya juga rutin gitu. Jadi kita juga nggak perlu nunggu lama-lama gitu kalau mau baca ceritanya. Yaitu ya, yang tips yang keempat itu ingatkan pengikut kalian di papan pesan. Gunakan papan pesan itu sebaik-baiknya. Jangan sampai kalian promosi gitu di papan pesan orang lain. Aku kasih saran ya, kalau itu tuh sama sekali nggak ngebantu. Mungkin dari 100% hanya 2% kemungkinan pembaca bakal ngelirik cerita kalian kalau kalian promosi di profil orang lain. Promosilah di profil sendiri. Kalian punya papan pesan sendiri, promosilah di sana. Meskipun pembaca kalian sedikit, tetaplah konsisten promosi di sosial media, di papan pesan kalian. Oke, yang kelima, tips yang terakhir itu banyakin tag di cerita kalian. Tag apa tuh? Ya, di cerita Wattpad biasanya suka ada tag kan, romantis, bad, cool, dokter, CEO, terus apa lagi? Humor, religi, spiritual. Itu ada tag di bawah cerita kita. Usahakan kalian full, maksimalkan tanggar tersebut. Itu maksimal 25 dan kalian harus bisa memaksimalkan tanggar itu. Apapun gitu ya, tapi yang harus serasi sama cerita kalian gitu, jangan sampai lompat. Misalkan genre kita tuh romance tapi kita kasih tanggar horor, jangan. Itu kalian bakal dibully gitu. Meskipun pembaca kalian nanti akan banyak, tapi kalian bakal dibully, percaya. Jadi masukin tanggar-tanggar yang memang berkaitan dengan cerita kita gitu. Dan ini benar-benar berpengaruh loh guys. Jadi aku tuh kemarin baru-baru ini masukin kan tangga romance tuh. Terus pas lihat, wah, cerita aku ada di ranking 2 romance. Dan itu benar-benar pembacanya melonjak banget. Dan disitu aku sadar ternyata tanggar itu sangat-sangat penting bagi cerita kita untuk dilirik banyak orang. Ya, jadi apakah tanggar di cerita kalian udah maksimal? Kalau belum, coba deh isi lagi gitu. Isinya dengan apa? Bingung deh.
Kalau bingung, biasanya isi dulu deh dengan genrenya, genre cerita kalian apa, terus pekerjaan si tokoh jadi cerita kalian apa, misalkan CEO, dokter, atau apa aja gitu pekerjaan si tokoh kalian gitu, masukin ke tanggar. Terus nama tokoh atau judulnya kalian boleh deh apa aja asal yang berkaitan dengan cerita kalian. Oke, jadi itu dia tips dari aku ya, bukan tips tapi sharing ya, yang aku lakukan di cerita aku agar bisa dapat pembaca banyak itu ya dari kelima tips itu. Terlepas dari judul yang menarik, cover yang menarik, kalau aku itu agak gimana ya gitu, karena kita mempunyai selera judul sama cover yang berbeda gitu. Mau semenarik apapun judul kita, cover kita, kalau pasti ada yang nggak suka gitu. Jadi kalau aku utamain yang 5 hal tadi supaya pembaca kita banyak, karena cover dan judul kita itu pasti bagus di mata orang yang tepat gitu loh guys. Dan bonus tips dari aku, bukan bonus tips sih, soal bikin tips padahal belum pernah nerbitin buku, nggak apa-apa. Oke, yang terakhir ini aku kasih ini aja ya, semangat, fokus buat tamatin cerita. Ini paling penting banget guys. Yang terakhir, fokus tamatin cerita. Kalau kita punya pembaca yang banyak, jumlah pot yang banyak, pengikut yang banyak dari satu cerita kita, tapi cerita kita itu nggak tamat-tamat karena kita bingung mau namatinnya gimana, itu kayak sia-sia aja. Ngapain kita punya banyak pembaca, punya banyak yang pot gitu, punya banyak pengikut, tapi cerita kita nggak bisa tamat, nggak tamat-tamat. Jadi saran dari aku, kalian harus tamatin cerita kalian. Mau sedikit apapun yang baca, kalau cerita kita udah tamat, punya kebanggaan tersendiri gak sih? Punya kebanggaan tersendiri gak sih gitu sama diri kita, oh kamu tuh udah bisa namatin cerita gitu. Karena emang namatin cerita itu susah banget. Oke, jadi mungkin hanya itu, maaf ya kalau belibet, karena susah banget loh kalau ngomong gini tuh. Jadi maaf banget kalau belibet ya, penjelasannya kurang dipahami gitu, mungkin boleh tanya-tanya lagi di kolom komentar. Oke, gitu aja ya. Dadah!